Irjen Verdi Sambo jadi tersangka kematian Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Siyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Wa man yaqtul mu'minan. Sekarang jenis yang lain daripada pembunuhan. Tadi pembunuhan dengan tidak sengaja. Yang sekarang pembunuhan dengan sengaja. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa orang yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah laknat kepadanya, wa a'adda lahu adzaban azima, Allah sediakan untuknya azab yang besar. Satu nyawa dibunuh dengan sengaja, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau satu saja menjadi hukuman kepada si pembunuh, itu sudah merupakan satu perkara yang dahsyat. Kalau dapat jahanam saja, itu sudah merupakan perkara yang amat dahsyat. Qal fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang dibunuh di dunia dengan sengaja, orang itu akan menuntut, akan bergantung kepada kaki atau tangan orang yang membunuh nanti di akhirat, sampai dia nak lepas. Orang yang dipegang itu nak lepaskan, tak boleh lepas sehingga haknya ditunaikan. Orang itu yang dibunuh akan memanggil kepada Allah, ya Allah, aku dibunuh oleh si fulan dan aku tuntut hak aku daripada orang ini. Bila mana ditanya kenapa kamu membunuh, dan didapati pembunuhannya adalah bukan dengan sebab yang dibenarkan, Allah campakkan si pembunuh ke neraka jahanam, nak jatuh ke dalam itu, nak sampai kepada dasar neraka 70 tahun untuk nak sampai. Belum nerakanya, hidupnya di dunia mungkin tak sampai 70 tahun. Pembunuhannya yang dilakukan setengah jam atau lebih, nak jatuh hukumannya nanti di akhirat, nak jatuh ke dalam neraka itu 70 tahun baru nak sampai ke bawah. Allahu alam, 70 tahun ikut kiraan di dunia atau 70 tahun ikut kiraan di akhirat. Kiraan di akhirat satu hari umpama 1000 tahun. Allahu alam maksud Nabi yang mana satu, tapi 70 tahun nak memberitahukan dahsyatnya, bahayanya daripada orang membunuh kepada orang yang beriman. Yang zaman kita sekarang, di surat kabar kita tengok
yang kerat leher orang ke, yang potong orang ke, kadang bayi pun juga tak berdosa dibunuh, diletakkan di tong sampah. Ada imankah orang itu ketika berbuat begitu? Muslimkah orang itu? Irjen Verdi Sambo jadi tersangka kematian Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selama ini, Irjen Verdi Sambo juga ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok demi kelancaran pemeriksaan. Tim SUS telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers Selasa, 29/8. Konferensi pers tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, Kabareskrim Komjen Agus Ardianto, dan Korbrimob Komjen Anang Revandoko. Kemudian Kabatelkam Komjen Ahmad Doviri serta Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo. Diketahui, Verdi Sambo termasuk dari 25 personel yang diperiksa tim khusus terkait tindakan tidak profesional di kasus kematian Brigadir J. Dia juga salah satu dari 15 personel yang dimutasi dari jabatannya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam ke Perwira Tinggi Pelayanan Markas Yanma. Mabes Polri juga menempatkan Irjen Verdi Sambo ke tempat khusus di Makobrimob untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penembakan di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. Polri menduga Sambo melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tempat kejadian perkara TKP penembakan Brigadir J. Salah satu dugaan pelanggaran Sambo yakni mengambil CCTV di rumah dinasnya. Mulanya, Polri menyatakan Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Polri menyebut baku tembak terjadi usai Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari Verdi Sambo. Setelah itu, kasus menjadi pembicaraan terutama ketika keluarga Brigadir J menemukan kejanggalan. Pihak keluarga curiga kematian Brigadir bukan karena baku tembak karena ada luka sayatan dan jari tangan patah. Setelah itu, Polri membentuk tim khusus dan mengusut kembali. Autopsi ulang pun kembali dilakukan. Sebanyak 25 personel diperiksa terkait tindakan tidak profesional. Lalu 15 personel dimutasi dari jabatannya. Irjen Verdi Sambo jadi tersangka kematian Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri.